Provinsi Bengkulu yang dikenal dengan sebutan Bumi Rafflesia terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dengan garis pantai yang membentang dari ujung selatan yang berbatasan dengan Provinsi Lampung hingga ujung utara yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Bengkulu memiliki 9 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi. Wilayah yang pernah diduduki kerajaan Inggris ini memiliki sejarah panjang dan akar budaya serta adat istiadat yang masih kuat hingga kini. Festival dan ritual tabut dilaksanakan selama 10 hari, mulai tanggal 1 hingga 10 Muharram dalam kalender Hijriah. Festival tabut menjadi salah satu event tahunan Provinsi Bengkulu. Ritual tabut adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu untuk mengenang kisah kepahlawanan cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib dalam peperangan dengan pasukan Ubaidillah bin Zaid di padang Karbala pada 10 Muharram 61 Hijriah atau 681 Masehi. Dol adalah alat musik tradisional Bengkulu. Bentuknya berupa gendang besar dengan bentuk cembung di bagian sisinya. Alat musik Bengkulu yang terbuat dari bonggol kelapa ini biasanya dimainkan secara berkelompok baik pada kegiatan bernuansa budaya maupun pada acara-acara resmi pemerintah. Bersama koreografer ternama Denny Malik, musik Dol Bengkulu pernah ditunjuk oleh pihak Istana Bogor untuk tampil dalam penyambutan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud beberapa waktu lalu. Enggano adalah pulau terluar Indonesia. Pulau ini memiliki kepadatan penduduk 3,81 km per jiwa. Pulau Enggano yang memiliki potensi kelautan dan wisata bahari yang menjanjikan akan dikembangkan menjadi sentra maritim dan destinasi wisata unggulan. Besarnya potensi wisata bahari dan maritim yang dimiliki Enggano menjadikan pulau ini dianggap sebagian kalangan sebagai Raja Ampatnya kawasan barat Indonesia. Benteng Marlborough adalah satu-satunya benteng peninggalan Inggris di Asia Tenggara. Konon, benteng pertahanan ini merupakan benteng terkuat dan terbesar Inggris di wilayah timur setelah benteng St. George di Madras, India. Benteng Marlborough yang terletak di jantung kota Bengkulu ini didirikan EIC, East India Company, pada tahun 1713 hingga 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Caleb. Benteng ini didirikan di atas bukit buatan menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Rumah pengasingan Bung Karno terletak di jantung kota Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Anggut, Kecamatan Ratu Samba. Bung Karno menempati rumah ini pada tahun 1938 hingga 1942. Rumah pengasingan ini terdiri atas 5 ruangan, 1 ruang kerja di bagian depan, 1 ruang tamu, 1 kamar tidur, dan 2 kamar tidur keluarga. Rumah Ibu Negara pertama Indonesia ini terletak di Jalan Fatmawati, Kelurahan Penurunan, tak jauh dari rumah pengasingan Soekarno. Dari tangan perempuan kelahiran Bengkulu 5 Februari 1923 ini, sang saka merah putih menjadi simbol kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bendera yang dijahit Fatmawati dikibarkan untuk pertama kali usai Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pantai panjang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Pantai ini juga memiliki keindahan yang tak kalah dengan pantai-pantai lain di beberapa wilayah Indonesia. Lokasi pantai ini tidak jauh dari Buntulan Mall, salah satu pusat perbelanjaan kota Bengkulu. Konon, pantai panjang ini pernah menjadi saksi kisah cinta sang proklamator Insinyur Soekarno dengan Ibu Fatmawati. Bengkulu memiliki garis pantai yang sangat indah. Panjangnya mencapai 525 km, membentang dari ujung Kaur hingga Muko-Muko. Kondisi pantainya yang landai, airnya yang bersih, hamparan pasir putihnya yang luas, serta rimbun pohon cemara yang hijau menjadi daya tarik tersendiri.
Puspalangka, Indonesia. Bunga ini biasa tumbuh di dataran tinggi Bengkulu. Puspalangka ini berukuran besar dengan ukuran diameter sekitar 1 meter bahkan lebih. Puspalangka yang merupakan ikon masyarakat Bengkulu ini pertama kali ditemukan oleh seorang pemandu asal Indonesia yang bekerja untuk Dr. Joseph Arnold tahun 1818. Kemudian dinamai berdasarkan nama Thomas Stamford Raffles sebagai pemimpin ekspedisi saat itu. Bunga kibut Bengkulu memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan di daerah lain. Kibut atau bunga bangkai raksasa dengan nama latin Amorphopalus titanium merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia. Seperti halnya bunga Rafflesia arnoldi, bunga kibut Bengkulu juga menjadi penarik wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi Bengkulu. Danau Dendam Taksudah merupakan salah satu objek wisata yang terletak di kota Bengkulu. Luas danau ini mencapai 577 hektar dengan luas permukaan danau sekitar 67 hektar. Lingkungan danau ini masih sangat asri. Tak mengherankan bila danau ini menjadi habitat flora dan fauna langka. Selain keindahan pantai, Provinsi Bengkulu juga memiliki wisata alam andalan lainnya. Salah satunya Lebong Rafting. Lokasinya yang terletak di Arus Ketahun Kabupaten Lebong ini cukup menantang bagi para pecinta olahraga arung jeram. Wisata menantang ini memiliki keindahan alam yang asli dan jarang dimiliki daerah lain di Indonesia. Tidak hanya disuguhi trek yang menantang, wisatawan juga akan mendapatkan kesan berbeda saat melintasi hutan serta tebing yang indah sepanjang kurang lebih 14 km atau sekitar 4 jam perjalanan. Kain Besure sebagai batik khas Bengkulu memiliki ukiran yang unik. Huruf-huruf Arab Pegon yang sangat dominan memancarkan pesona magis. Kain Besure dikenal dengan ciri khas tulisan kaligrafi Arab dan motif bunga Rafflesia arnoldi atau motif-motif alam pesisir yang akrab dengan masyarakat Bengkulu.